Oh, kepala sekolahnya saya copot. Enggak, saya sudah tanya kepala daerahnya. Sudah tanya. Saya sudah tanya wali kota Bogor, saya sudah wali kota Cirebon, saya sudah tanya. Wali kota Cirebon itu adalah menyampaikan ke kepala sekolah, misalnya begini, kalau yang di lingkaran dari boleh nggak melakukan studi dari Cirebon ke Kuningan, Ciayu Majakuning, itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah tegaskan, kepala daerahnya harus ngerti makna studi tour. Ini makna pendidikan. Artinya makna studi tour itu adalah proses dilakukan studi di luar sekolah yang sifatnya penelitian, meneliti misalnya vulkanik, gunung berapi, meneliti daerah aliran sungai, meneliti sampah, meneliti sistem pengelolaan pupuk pestisida, pupuk organik, kemudian meneliti ruang-ruang yang ada yang bersifat di semesta, melihat bintang, melihat bulan. Jadi lebih pada studi analisis, kemudian kunjungan kerja ke industri. Itu sebenarnya analisis studinya. Nah, sekarang ini dengan adanya demo adalah pekerja pariwisata dan pengelola bis pariwisata serta para pengelola travel pariwisata itu menunjukkan bahwa studi tour yang dilaksanakan selama ini adalah bertentangan dengan kalimat studi tournya, dan itu pembodohan publik. Saya tidak boleh sekolah-sekolah di Jawa Barat membodohi siswa dan orang tuanya, itu tegas saya. Jadi Pak, kalau studi tour itu masih sesuai gitu dengan fungsinya, fungsi pendidikan itu? Iya, tapi pada prakteknya penyimpangan. Kan sebenarnya kalau melakukan studi bisa di dalam kotanya. Lab di puskesmas ada, di rumah sakit ada. Anak-anak jurusan biologi untuk menggunakan lab menganalisis mikroorganisme, menganalisis mikroba, virus, tinggal ke rumah sakit. Apa nantinya provinsi mengarahkan untuk studi tour itu di daerah sendiri? Cukup di daerahnya masing-masing, di kabupatennya masing-masing cukup. Nggak usah keluar, kenapa? Di setiap kabupaten lab sudah lengkap. Atau misalkan di setiap ada aturan, kabupaten sudah ada sawah. Di setiap kota juga ada areal-areal yang bisa menjadi basic penelitian. Ada sanksi? Ya? Oh, kepala sekolahnya saya copot. Wali kota Bandung juga sama ya? Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, wali kota Bandung gini, wali kota begini. Wali kota Bandung tuh begini sebenarnya kalimatnya. Urusan piknik. Urusan piknik, kalau urusan piknik peks masing-masing, yang penting matong maksa. Kalimatnya itu kok. Bukan pencabutan larangan studi tour. Orang yang kalau mau piknik jangan dikaitkan dengan pelajaran, ya piknik aja terbuka. Nah, kalau piknik nggak usah sekolah yang menyelenggarakan. Saya kan tidak melarang piknik. Sekolah setiap orang boleh berpiknik, boleh berwisata, silahkan. Tetapi tidak boleh menggunakan institusi sekolah sebagai alat untuk memobilisasi siswa untuk piknik. Pak, untuk study tour ini kan berarti nantinya nggak paham gitu study tour. Studi tour tetap dilaksanakan di dalam kota untuk kepentingan penelitian. Sederhana kan? Yang didemokan adalah piknik. Gitu loh. Masa misalnya begini, masa studi tour yang demonya dari Jogja? Pada bilang setuju Pak untuk studi tour? Hah? Sama dengan ucapan saya. Dia dilakukan di dalam Kabupaten Sumedang. Oke, jelas ya, kayaknya jelas ya. Urang mah teu kudu di demo. Naon sababna? Nu dicareku aing mah studi tour lain piknik. Lain pariwisata mantake aneh. Nu demo studi tour, nu demo nate travel pariwisata. Saha aing mah teu nyarek syarek piknik ka mana ge hempek. Ngan lamun piknik jeung indung bapak maneh tong ngalibatkeun sakola, sabab dinu sakola eueuh kurikulum studi tour eueuh. Iroh saya karena sejak kecil seneng nyangkul, sejak kecil senengnya tanur, sejak kecil senengnya pare, sampai hari ini tiap pagi aing vlog mapai sawah. Kenapa? Saya senang. Dunia saya adalah dunia pertanian, dunia yang membawa saya kebahagiaan. Esensinya bukan di hasil, itu mah hasil mah da dihitung teu kaharti, tapi di proses saya bisa melihat perkembangan padi dari mulai dibajak, ditanam sampai dipanen, dan itu sarana rekreasi saya setiap pagi. Maka saya ada jadwal yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Jam 5 pagi sampai jam 8 itu adalah jadwal saya mapai sawah.
Nah, kemudian apakah secara ekonomi menguntungkan bagi seorang Deddy Mulyadi? Menguntungkan. Kenapa? Maka uang saya digunakan untuk membersihkan saluran air, untuk membayar anak orang-orang yang nyapu di jalan, untuk menanam pohon, untuk membuat berbagai desain arsitektur bangunan yang indah, dan itu dinikmati banyak orang. Kenapa? Kalau saya tidak punya hobi itu, maka saya pilih yang lain. Jalan-jalan ke Singapura, pergi ke Prancis, kemana-mana, muter ke Bali, nggak pernah berhenti terus. Yang menikmati hanya diri saya, bukan orang lain. Tapi dengan hobi saya ke sawah, berapa orang yang terhidupi dengan itu, berapa jalan yang bersih, dan akhirnya di kampung saya ribuan orang tiap hari Sabtu dan Minggu memenuhi jalan untuk berjalan kaki di hamparan sawah yang indah. Maka hobi saya memberikan manfaat bagi banyak orang dan infrastruktur menjadi baik. Itulah pemimpin. Nah, itu. Kemudian resep saya naon, ngingu domba, ngingu hayam, ngingu bebek, ngingu lauk, sudah. Itu bagi saya senang saya. Itu adalah interaksi sosial. Kenapa? Bagi manusia yang sudah bisa memahami alam, bisa memahami kosmologi, bisa memahami seluruh makrokosmos dan mikrokosmos dengan baik, maka orang itu tidak perlu rekreasi. Kenapa? Karena dalam setiap hari dia bisa menikmati rekreasi. Bangun tidur dia rekreasi, tengah malam dia keluar lihat bulan rekreasi. Bukankah itu sistem ekonomi? Untuk itu jangan pernah mengagumi tempat orang lain yang indah. Yang harus dilakukan adalah mengembalikan kampung halaman kita menjadi indah. Itu. Nggak usah ngomong Perancis sungainya jernih, nggak usah ngomong Swiss sungainya indah. Yang harus kita lakukan bagaimana Citarum menjadi jernih. Itu. Jangan lagi membicarakan Jepang, bahwa Jepang itu indahnya luar biasa. Tidak. Jawa Barat, mari kita bersama-sama kita tata menjadi indah. Mata saya tidak pernah berhenti. Sepanjang jalan saya dari arah Subang kanan kiri saya lihat bangunan kumuh di mana-mana. Saya langsung perintahkan hari Senin bangunan itu segera bongkar. Kita siapkan warung-warung yang indah dari bambu yang tertata. Biar para pedagangnya kita latih untuk apa? Hamparan bumi Pasundan, sepenggal tanah yang diciptakan Allah saat tersenyum harus kita wujudkan. Itu bukan hanya menjadi kata-kata dalam setiap waktu. Ada beberapa bupati dan wali kota yang menjadi tujuan wisata yang dibungkus oleh studi tur mengalami kegelisahan sehingga cenderung untuk memberlakukan kembali studi tur di sekolah-sekolah dengan berbagai catatan. Saya sampaikan bahwa menjadikan anak sekolah sebagai objek peningkatan kunjungan pariwisata adalah perbuatan yang tidak memiliki landasan berpikir akademis dan moral. Kenapa? Anak sekolah tidak boleh menjadi objek ekonomi. Itulah saya melarang mereka untuk menjadi objek jual beli LKS, objek jual beli buku, objek jual beli pakaian seragam. Karena apa? Karena sudah menjadikan mereka sebagai barang material dan menjadi bagian dari eksploitasi untuk mendapat keuntungan. Sedangkan pendidikan itu harus terbebas dari nilai-nilai yang bersifat eksploitatif. Dan kemudian apabila ingin meningkatkan kunjungan wisata di daerahnya, menurut saya adalah satu, tingkatkan kebersihan kotanya atau kabupatennya. Yang kedua, tingkatan tata estetika kabupaten kotanya. Tidak boleh ada bangunan-bangunan yang kumuh, sungai-sungainya harus bersih dan tertata. Kemudian juga bangunan-bangunan heritage-nya harus dijaga estetikanya dengan baik. Yang ketiga adalah bebaskan berbagai pungutan liar, dari mulai parkir liar, calo tiket, atau kadang ada satu objek itu ada 2 tiket yang dibuat. Kemudian yang berikutnya adalah tata para pedagangnya agar mereka menyajikan dagangan yang berkualitas, tidak menggetok para pembelinya. Yang berikutnya adalah para pemandu wisatanya harus dikembangkan dengan baik. Yang keempat adalah membangun keamanan dalam lingkungan tempat kunjungan wisatanya. Kalau semuanya dilakukan, daerahnya tertata, bersih, para pedagangnya jujur, tidak ada pungli, kemudian ada rasa nyaman, infrastrukturnya harus dibangun agar tidak terjadi kemacetan yang panjang ketika musim kunjungan wisata. Kalau seluruhnya dikembangkan oleh kita semua, oleh gubernur, oleh bupati, wali kota, jangan khawatir. Wisatawan akan datang berbondong-bondong. Kenapa?
mereka merasa nyaman. Kebijakan di-upload di sosial media. Untuk apa ada sila-sila Pancasila, ya kan? Betul? Untuk apa ada sila keempat? Untuk apa kita belajar demokrasi dan musyawarah? Betul? Kita semuanya sudah diundang untuk duduk bersama akibat terdampaknya. Betul? Betul! Gimana nih gedung sate? Gedung sate. Study tour tetap susah coy, iya sih tetap susah, tapi ya kita berusaha lah, berusaha minimal berusaha makan sate bersama. Iya ayeuna ngomong gitu nanti baheula mun. Membuat kita sangat tertindas.